Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaharatun Nabila, NIM 119070023 dari kelas 4E Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab tanyaan UAS dari mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk soal yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan hadis do'if, jelaskan pembagiannya, bolehkah beramal atau menjadikan hadis do'if sebagai hujah? Jawab, hadis do'if adalah malam yajma' sifatul qubuli bifaqdi syarti min suruti. Artinya, hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Pembagiannya, yang A ada daif disebabkan tidak memenuhi syarat istisol al-sanad, terbagi menjadi 5. Yang pertama, hadis mu'alaq, yaitu hadis yang pada sanadnya telah dibuang satu atau lebih rawi baik secara berurutan maupun tidak. Yang kedua, ada hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya dari tabi'in meloncat langsung kepada Nabi. Yang ketiga, ada munqati, yaitu hadis yang salah satu rawinya atau lebih dihilangkan atau tidak jelas, bukan pada sahabat tapi bisa di tengah atau di akhir. Yang keempat, ada hadis mu'adol, yaitu hadis yang hilang dua rawinya atau lebih secara berurutan di tengah sanadnya. Yang kelima, ada hadis mudalas, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menghilangkan rawi di atasnya. Yang B, ada do'if karena hal lain di luar ittisal al-sanad, terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada hadis maudhu, yaitu hadis kontroversial yang dibuat seseorang dengan tidak mempunyai dasar sama sekali. Yang kedua, ada hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang disangka suka berdusta. Yang ketiga, ada hadis mungkar, yaitu hadis yang tidak diketahui matanya selain dari rawi itu dan perawi itu tidak memenuhi syarat, bisa dikatakan seorang dobit. Yang keempat, ada hadis majhul, yaitu orang yang tidak diketahui jati dirinya atau sifat-sifatnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada majhulul aini, yaitu hanya diketahui seseorang saja tanpa tahu jar dan takdilnya. Yang kedua, ada majhul hali, yaitu diketahui lebih dari satu orang namun tidak diketahui jar dan takdilnya. Yang kelima, yaitu hadis mubham, yaitu hadis yang tidak menyebutkan nama dalam rangkaian sanadnya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu hadis syadz, yaitu hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan lebih kuat. Selanjutnya, bolehkah beramal atau menjadikan hadis do'if sebagai hujah? Hadis do'if sendiri pada dasarnya tidak boleh diamalkan bila dibandingkan dengan hadis sahih maupun hasan. Namun, para ulama melakukan pengkajian ulang terhadap kemungkinan dipakainya atau diamalkannya hadis do'if, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Untuk soal yang kedua, dari tidak adilnya perawi memunculkan beberapa hadis, salah satunya hadis mungkar, matruk, majhul, dan maudhu. Jelaskan hadis tersebut dan contohnya. Yang A, ada hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, yang bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan. Contohnya, barang siapa mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa dan memuliakan tamu, maka niscaya dia masuk surga. Imam Abu Hatim berkata, hadis itu mungkar, karena selain dia, dari para rawi yang sikot meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Ishaq secara mauquf atau disandarkan kepada sahabat, dan itulah yang ma'ruf atau lawan mungkar. Yang B, ada hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta. Contohnya, telah bercerita kepadaku Ya'qub bin Sufyan bin Hashim, katanya telah bercerita kepadaku Muhammad bin Imran, ujarnya. Telah bercerita kepadaku Isa bin Ziyad, katanya telah bercerita kepadaku Abdul Ar-Rahim bin Zaid dari ayahnya, dari Sa'id ibnu al-Musayyab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, andai kata dunia ini tidak ada wanita, tentu Allah itu disembah dengan sungguh-sungguh. Ibnu Adi menjelaskan bahwa dua orang perawi, yaitu Abdul Rahim bin Zaid dan ayahnya adalah orang yang matruk atau orang yang menilkan hadisnya. Karena hadisnya yang diriwayatkan melalui sanad, mereka disebut hadis matruk. Selanjutnya ada hadis majhul, yaitu orang yang tidak diketahui jati dirinya atau sifat-sifatnya. Hadis majhul terbagi menjadi 2. Yang pertama ada majhul ain atau samar orangnya.
Contohnya, jika dalam sanad menemukan nama Abdullah bin Abi Sa'id Al-Basri, dia tidak punya guru kecuali Al-Hasan Al-Basri dan tidak punya murid kecuali Yazid bin Harun, maka Ibnu Abi Hatim majhul ain. Yang kedua ada majhul hal atau samar keadaannya. Contohnya, Abdullah Al-Hanafi, teman Anas bin Malik, meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Dia memiliki murid Al-Ahdor bin Ijlan dan Ubaidullah bin Syamid, juga Abdullah bin Syamid. Berkata Ibnu Hajar, keadaannya tidak diketahui, yakni majhul hal. Yang terakhir, yang D, ada hadis maudhu, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta. Contohnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis ini dianggap maudhu sebab perawinya yang bernama Abu Atikah Thoriq bin Sulaiman dikenal sebagai pemalsu hadis. Untuk soal yang ketiga, jelaskan tentang hadis Sahih li Ghairi dan hadis Hasan li Zatihi beserta contohnya. Hadis Sahih li Ghairi yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, tetapi ada salah satu syaratnya tidak lengkap. Dalam hal ini, syarat kedobitan rawi tidak terpenuhi. Jadi, hadis Sahih li Ghairi adalah hadis yang berkualitas sahih, namun salah satu rawinya tidak debit atau lemah hafalan. Contohnya, ibta' alaina ibilan biqala isa min iblis sadaqati ila mahillaha. Artinya, juallah kepada kami unta dengan menggantinya dari unta zakat ketika sudah sampai tempatnya. Selanjutnya ada hadis Hasan li Zatihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, sanadnya bersambung, daya ingat atau kedabitan rawi kurang, tidak terdapat cacat atau ilah, dan tidak janggal atau syadz. Contoh yang artinya, barang siapa yang mengasihi sekalipun dalam menyembelih burung kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihinya pada hari kiamat. Untuk soal yang keempat, sebutkan hadis hasan dan contoh dari masing-masing hadis hasan tersebut. Yang pertama ada hadis hasan li Zatihi, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan perawinya yang adil, dobit meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada keganjilan atau syadz dan ilat atau cacat yang merusak. Contohnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Artinya, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, ada hadis Hasan li Ghairi, yaitu hadis yang di dalam isnadnya terdapat orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak bisa dipastikan kelayakan atau tidaknya. Namun, ia bukan orang yang lengah yang banyak berbuat salah dan tidak pula berbuat dusta. Sedangkan matanya didukung oleh mutabi atau syahid. Contohnya, Ardi timin nafsiki wa maliki bin na'laini. Faqalat, na'am, fa'ajaza. Artinya, apakah engkau suka menyerahkan diri engkau dan harta engkau dengan hanya sepasang sepatu? Perempuan tersebut menjawab, ya, maka Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.